Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Saya Mas Latif kembali akan menemani Anda melalui siaran kami yaitu Kalam Mutiara. Baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, di Jum'ah yang penuh barokah ini Kalam Mutiara kembali hadir bersama Ustadz Bayu ya. Assalamualaikum Ustadz Bayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustadz Bayu, pada kesempatan kali ini kita akan membincangkan salah satu kesunahan ya yang dianjurkan terutama di hari Jumat ini ya, di Jumat yang penuh barokah. Nah diantaranya yaitu kita dianjurkan di hari Jumat ini untuk memperbanyak sedekah. Nah, ini sebenarnya sedekah itu apa sih, Ustaz Bayu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa shallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih Pak Maskur, para pemirsa Kalam Mutiara Sisma TV yang mudah-mudahan kita senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tema yang diangkat untuk kali ini yaitu tentang sedekah. Nah, sedekah ini merupakan amalan yang disunahkan, yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini bisa kita lihat Pak Maskur di banyak ayat. Salah satunya bisa kita lihat di surat Al-Baqarah ayat 272. Di mana di situ Allah berfirman, "Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun." Yang artinya wa ma tunfiquna min khairin fali anfusikum. Apapun yang kamu sedekahkan dari kebaikan itu fali anfusikum, maka kebaikan itu sebenarnya adalah untuk dirimu sendiri. Kembali kepada yang kembali kepada dirinya sendiri. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Dan kita dianjurkan dalam kalimat ini untuk kita bersedekah, jangan kita bersedekah illa ibtigha'a wajhillah, kecuali semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas apa yang kita sedekahkan dan Allah tidak pernah berbuat zalim atau merugikan bagi hamba-hambanya. Ayat ini cukup menjelaskan tentang keutamaan atau anjuran untuk kita bersedekah dengan memberikan. Ini langsung dari Allah sendiri nih ya. Allah Subhanahu wa taala. Tapi sifatnya bagi umat Islam ini sunnah apa wajib? Ya, sunnah, kesunahan. Kalau yang wajib kita bisa lihat nanti ada di zakat fitrah, zakat mal, itu pemberian harta yang sifatnya wajib. Tetapi ada pemberian harta atau pemberian apa yang kita miliki yang sifatnya sunnah, yaitu sedekah. Dan sedekah itu luar biasa sekali pahalanya. Sama seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala barusan ya, kalau kita perhatikan di surat Al-Baqarah ayat 272 tadi, bahwasanya Allah pasti akan membalas dengan balasan lebih baik. Karena kebaikan itu adalah kembali kepada diri kita sendiri. Selama ibtigha'a wajhillah, semata-mata hanya mengharapkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Oke, baik Ustadz Bayu. Kalau kita pikirkan mungkin muncul pertanyaan ya ini. Mengapa sih Allah memerintahkan, mensunahkan Islam kita ini untuk bersedekah ini atau bersedekah ini Ustadz Bayu? Baik. Bersedekah selain memang manfaatnya ya atau tujuannya adalah untuk kita membantu sesama, untuk kita meringankan beban sesama, untuk kita bisa berempati, merasakan merasakan kekurangan, merasakan yang mungkin kelaparan atau kekurangan harta yang dirasakan oleh orang lain, sehingga kita dianjurkan untuk membantu, bersedekah, berempati sebagai sama muslim. Selain itu juga Pak Maskur, yang lebih penting adalah sedekah ini adalah upaya untuk menunjukkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya innamal hayat dunya la'ibun wal haun.
dunia ini adalah permainan belaka, yang dimana kita akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu kita tidak boleh menjadikan harta yang kita miliki, apapun yang kita miliki sebagai tujuan, karena ini semua nanti hanya akan menjadi fitnah bagi kita kalau kita tidak menjalankannya, atau kalau kita tidak menggunakannya di jalan yang diridhoi Allah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya sesuai dengan perintah Allah juga ya. Allah juga berfirman di dalam ayat yang lain, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak kalian akan menjadi fitnah bagi kalian sendiri. Maka sedekah ini merupakan salah satu perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang hukumnya sunnah ya, yang digunakan, yang tujuannya adalah supaya kita tidak terjerat dalam fitnah dan permainan dunia ini. Untuk melepaskan kita dari rasa kecintaan kita terhadap duniawi, kecintaan kita kepada harta benda, kepada materi, maka Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan untuk bersedekah sebagai wujud kalau kita lebih mengutamakan Allah daripada dunia atau harta yang sifatnya sementara dan sendagura. Baik, mungkin ada statement yang cukup menarik di sini Ustaz Bayu, bahwa harta kita ini juga akan menjadi fitnah ya. Iya, tapi setelah ini kita lanjutkan ya pembahasannya, kenapa harta ini bisa menjadi fitnah bagi kita semuanya. Baik pemirsa Smart TV yang berbahagia, jangan kemana-mana karena Kalam Mutiara kembali lagi setelah yang satu ini. Tirukan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Orang ngaji itu terkadang rotok-rotok gak paham ketika ngaji, tapi berharap untuk mendengarkan, memperhatikan, itu biasanya yang disebut tabarruk. Ayo tabarrukan. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan tambahan pelajaran. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik pemirsa Smart TV yang berbahagia, kembali kita akan membahas tentang sedekah ya. Tadi statement terakhir dari Ustadz Bayu dikatakan bahwa ini mengutip dari Al-Quran nih Ustadz Bayu ya, bahwa harta-harta kita yang diberikan oleh Allah ini pada dasarnya juga dapat menjadi fitnah bagi kita. Ini artinya apa ya Ustadz? Terima kasih Pak Maskur. Allah SWT berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta ya dan kemudian anak-anak itu akan menjadi fitnah, artinya menjadi ujian bagi kita. Apakah harta ini dan anak-anak kita, harta dan anak kita akan lebih kita utamakan daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Itulah di situ manusia itu diuji. Karena kebanyakan kalau kita perhatikan manusia begitu diberikan ujian berupa harta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, banyak yang lupa diri, ya. Banyak yang lupa diri. Bahkan terlihat kadang-kadang lebih mementingkan urusan duniawi, urusan harta bendanya daripada mementingkan Allah Subhanahu Wa Taala, daripada mementingkan ibadah, daripada mementingkan urusan ukhrawi. Ini yang disebut dengan fitnah.
Sehingga harta yang seperti ini tidak akan ketemu nanti di akhirat. Artinya tidak akan bisa memberi manfaat apa-apa di akhirat nanti. Maka dari itu, supaya kita tidak terjerat dalam fitnah harta itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan pengarahan kepada kita, memberikan perintah kepada kita supaya kita sedekah. Ada yang sifatnya wajib yaitu zakat fitrah maupun zakat mal dengan hitungan tertentu, ada juga sifatnya sunnah. Semua itu dalam rangka mengeluarkan rasa kepemilikan terhadap materi, rasa cinta dunia, cinta kepada materi dari diri kita, sehingga dianjurkan untuk memberi. Dan memberi itu pun juga masih ada tingkatan-tingkatannya, Pak Maskur. Kalau kita ingin memberi yang tingkatan yang paling tinggi, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sekali-kali tidak akan bisa mencapai derajat kebaikan yang tinggi hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kalian mau menyedekahkan mimma tuhibbun. Yang ekstrim di sini, menyedekahkan mimma tuhibbun, apa yang kalian cintai, ya. Semua orang bisa bersedekah, Pak Maskur. Apalagi kalau hanya sekedar bersedekah barang-barang bekas yang tidak kita pakai, atau makanan yang kadang kita sendiri tidak selera, kita berikan ke tetangga. Itu suatu hal yang biasa. Insya Allah semua orang bisa. Tetapi Al-Quran memberikan apresiasi yang tinggi kepada orang yang mau yunfiku mimma tuhibbun. Apa yang dia sukai. Artinya kalau dia untuk dirinya sendiri, sebagai contoh sederhana, Pak, membeli sarung mungkin harga 100.000 ya. Kalau dia mau menginfakkan pada orang lain, ya samalah. Standarnya sama. Kalau bisa lebih mahal. Belikan yang 150.000. Tapi kenyataannya kesulitan ya. Di bawahnya ya. Untuk dia sarungnya 100.000, untuk tetangga yang 30.000, yang 50.000, yang kayaknya kasar itu, artinya sedekahnya dapat. Tapi untuk mencapai derajat yang lebih tinggi belum. Nah, itulah yang bisa diambil makna juga waktu kita melihat peristiwa atau mengamati peristiwa Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail. Betul-betul yang paling dicintai, yang dikorbankan, yang puluhan tahun Allah mengharapkan yang sudah putranya, setelah lahir ketika disuruh menyembelih. Anaknya sampai usia remaja sudah diperintahkan oleh Allah untuk disembelih. Ini suatu hal yang luar biasa. Pengorbanan apa yang kita cintai, dan ini yang harusnya kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi jangan sekedar memberi, tapi memberi yang memiliki nilai dan dampak bagi kita untuk kebaikan kita, untuk memperoleh kebaikan yang tinggi di hadapan Allah SWT. Maka kita perlu belajar menginfakkan apa yang kita cintai untuk Allah SWT. Tentunya ini sangat individu sekali nih, Ustaz Bayu ya. Misalkan nilai memberi seseorang antara yang satu dengan yang lain, misalkan 100 juta ya. Bisa jadi bagi sebagian orang 100 juta ini kecil ya. Ya, betul sekali. Dibandingkan dengan sebagian yang lain mungkin 100 juta itu besar. Sangat besar sekali. Artinya kita harus mengukur. Artinya kadang harta yang kita cintai beda-beda setiap orang. Orang yang kaya raya mungkin menyedekahkan 100.000, suatu yang kecil sekali. Malah kalau dia hanya 100.000 mungkin juga tidak bisa mendapatkan nilai yang tinggi di hadapan Allah SWT. Tapi bagi orang yang ekonominya menengah ke bawah, 100.000 tentu spesial sekali. Sehingga kalau dia bersedekah 100.000 itu sudah sangat luar biasa di hadapan Allah SWT. Sedikitnya akan menjadi banyak. Tapi kalau orang yang kaya raya, orang yang punya harta yang berlebih, dia hanya 100.000, ya sedekahnya dapat. Tapi nilai untuk tarbiyah atau pendidikan dalam jiwa, mengeluarkan sifat cinta dunia ini belum dapat. Dan di hadapan Allah juga beda tentunya. Tentunya beda, akan berbeda. Semua dilihat dari backgroundnya masing-masing. Allah SWT Maha Adil. Artinya ada orang yang mungkin sedekah 2.000, tapi dia memang punya uang hanya 3.000. Wah, ini luar biasa sekali. Daripada punya uang 100.000, sedekahnya sama-sama 2.000-nya. Nah, ini beda. Itu Mas. Baik, Ustaz Bayu, dan tentunya banyak macam-macam sedekah ini ya. Nah, yang dapat kita lakukan. Dan semua umat Islam, baik dia itu mungkin kalangan menengah ke atas ke bawah, dapat melakukannya ya. Namun setelah ini kita akan bahasnya. Baik pemirsa Smart TV yang berbahagia, jangan kemana-mana. Setelah ini Kalam Mutiara kembali menemani Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Salma Putri sebagai alumni dari SD dan SMP Islam Sabilillah Malang Angkatan 12.
Pesan dan kesan saya selama belajar di Sabilillah Malang yaitu perhatian dari guru-gurunya untuk mengembangkan potensi akademik maupun non-akademik dari siswa-siswanya. Semoga Sekolah Sabilillah Malang bisa terus sukses di tingkat nasional maupun internasional. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, di Jum'ah yang Mubarakah ini kembali kita akan mengupas bagaimana salah satu syariat Islam yang ini diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran untuk bersedekah. Nah, kembali lagi Ustaz Bayu, kalau kita ngomong sedekah ini kan nggak hanya harta saja ya, uang. Ini ada macam-macam apa saja. Banyak sekali, bahkan Rasulullah SAW memerintahkan untuk kita bersedekah walau bisyikir tamrah, walau secuil kurma. Kalau tidak bisa fabi kalimatin thayyibah, maka dengan kalimat yang bagus, ucapan-ucapan yang bagus yang menyenangkan saudara kita, itu pun juga dianggap sebagai sedekah. Artinya kita sebagai muslim tidak boleh meremehkan bentuk sedekah dalam bentuk apapun. Ya, sedekah uang boleh, sedekah barang juga boleh. Kalaupun tidak mampu, kita bersedekah dengan senyuman. Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah, kata Rasulullah SAW. Kamu senyum di hadapan saudaramu itu sudah sedekah. Fa bi kalimatin thayyibah, dengan kalimat-kalimat ucapannya bagus, itu juga sedekah. Yang menyenangkan orang lain. Menyenangkan orang lain. Atau kita juga bersedekah ilmu pengetahuan. Nah, ini luar biasa sekali. Dan ini sedekah yang tinggi sekali. Yaitu bagi para guru, para ustadz, orang-orang yang memiliki ilmu, dia membagi ilmunya, menyedekahkan ilmunya, baik itu secara lisan maupun secara tulisan. Luar biasa. Ini juga termasuk bagian dari sedekah. Apalagi sekarang di medsos misalkan ya, kan banyak tulisan-tulisan. Ya, itu juga termasuk sedekah. Ibadah juga gitu. Ya, luar biasa. Sehingga kita bisa memanfaatkan. Artinya kalau kita mau merenungkan, sebenarnya tidak ada tempat bagi kita untuk tidak bersedekah, karena bersedekah tidak harus menunggu kita kaya. Ya, walaupun sesekali kita perlu bersedekah dengan uang, dengan harta kita, tapi sehari-hari kita dengan senyuman kepada saudara kita bertemu dengan orang lain, kita ucapkan kalimat yang bagus, itu pun juga bernilai sedekah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sharing pengetahuan lewat grup WA atau Facebook, itu juga merupakan sedekah. Jadi sedekah itu luas sekali, Pak Masku. Oke, Ustaz Bayu, mungkin ada cerita atau yang menginspirasi di zaman Rasul ini, kan ada ini sahabat yang dia itu menjauhi harta, tapi malah didekati harta. Ya, kalau kita memperhatikan, banyak sekali para ulama-ulama kita, juga termasuk yang dialami oleh para sahabat Rasulullah SAW, bahwasanya mereka ini sudah berhasil mengeluarkan, diberi taufik oleh Allah Ta'ala sehingga berhasil mengeluarkan rasa cinta kepada duniawi itu. Tapi begitu duniawi itu keluar dari hatinya, justru dunia yang tunduk kepadanya. Nah, justru mengejar-ngejar dirinya ya. Ya, artinya tidak bisa menjadi ukuran. Apakah kita di dalam hidup itu harus hidup kaya atau miskin, itu bukan ukuran kebaikan. Ukuran kebaikan adalah bagaimana mindset kita, penilaian kita terhadap dunia itu. Makanya kalau kita kembali ke ayat tadi Pak Maskur, innama amwalukum wa auladukum shadaqah, itu innama amwalukum wa auladukum fitnah, itu adalah tergantung penilaian kita terhadap dunia itu sendiri. Kalau seandainya kita menjadikan dunia itu sebagai ladang untuk kita beramal, harta kita untuk beramal, ya tidak masalah. Malah justru banyak kebaikan di sini. Iya. Selama mindset kita tetap mengutamakan akhirat, bahwa akhirat yang kekal, akhirat yang baik, walaupun ada dunia tidak sama melalaikan dia, ya tidak masalah. Dan banyak pula loh Pak Maskur, orang-orang yang kelihatannya tidak mampu melarat, tapi justru sangat tamak sekali kepada dunia. Artinya kaya miskin tidak menjadi ukuran, tidak menjadi ukuran. Maka itu kita diperintahkan bersedekah juga tidak memandang kaya atau miskin, karena kita bisa bersedekah dengan apapun juga yang kita miliki. Itu yang penting dalam memandang materi itu, sebenarnya bukan banyak sedikitnya, tapi bagaimana pemikiran kita atau mindset kita terhadap materi itu. Apakah kita menganggap materi itu segala-galanya,
sebenarnya atau hanyalah sarana untuk kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang menganggap materi itu hanya sarana saja untuk kita berbuat baik, insya Allah materi juga akan terus mengikuti karena merasa dimanfaatkan dengan baik, kan begitu. Oke, mungkin ini terakhir Ustaz Bayu ya. Ini bagaimana upaya kita menanamkan pada diri kita tentunya ya untuk rajin dan ikhlas bersedekah ini. Terima kasih Pak Maskur. Kita harus banyak-banyak merenungkan ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah SAW mengenai keutamaan bersedekah. Bagaimana orang-orang yang menjadi mulia karena bersedekah yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti di ayat tadi, termasuk juga yang telah dijanjikan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadisnya, yang mana itu banyak sekali. Kata Rasulullah SAW, ittaqun nar walau bisyikit tamrah. Ya, jagalah diri kamu dari api neraka walaupun dengan secuil kurma. Artinya orang yang bersedekah bisa menghindarkan kita dari api neraka. Kemudian dalam hadis yang agak panjang, Rasulullah juga menceritakan bahwa manusia nanti pada hari kiamat akan sangat merasa lapar sekali, akan sangat merasa haus sekali, dan semua dalam keadaan telanjang, kan begitu. Maka beruntunglah orang yang ketika di dunia dia suka bersedekah, memberikan minum kepada orang lain, maka di sana nanti dia akan diberi minum oleh Allah Ta'ala. Siapa yang rajin memberi makan kepada orang lain, maka ketika manusia kelaparan di akhirat dia akan diberi makan. Siapa yang telanjang, siapa yang rajin memberikan pakaian kepada orang lain, bersedekah pakaian kepada orang di dunia, maka ketika manusia telanjang di akhirat nanti dia akan diberi pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, merenungkan ini akan memunculkan motivasi dalam diri kita untuk kita rajin bersedekah. Nah, itu jadi harus dimotivasi terus dengan banyak-banyak merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis Rasulullah SAW. Kalau kita mendapatkan motivasi dari yang lain, Pak Maskur, misalnya sekedar kasihan dan ingin membantu, tapi tidak motivasinya karena Allah Ta'ala, ini di hadapan Allah Ta'ala nanti juga pahalanya menjadi lain. Beda ya. Kebaikan itu ada yang dilakukan karena Allah Ta'ala, ini yang paling super, yang paling bagus, istimewa. Ada orang yang kebaikan karena mengikuti naluri atau kebiasaan. Ini sama-sama baiknya, tapi di hadapan Allah Ta'ala berbeda. Maka motivasi itu tidak ada motivasi yang paling baik kecuali adalah karena memandang bahwa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka merenungkan firman Allah Ta'ala, merenungkan hadis Rasulullah SAW, itu membuat kualitas kebaikan kita itu menjadi sangat bernilai. Ada orang yang, kenapa kamu sedekah? Ya semuanya sedekah, teman-teman saya ikut sedekah, kan begitu. Sama-sama kebaikan kayaknya. Oh, saya sedekah, kamu kenapa sedekah? Sungkan lah, masa yang lain sedekah saya tidak sedekah. Nah, itu tidak. Artinya motivasi orang berbuat baik macam-macam. Nah, tapi tidak ada motivasi yang lebih baik yaitu kecuali menyadari kalau ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu. Oke, baik Ustaz Bayu atas pencerahannya di hari ini. Mudah-mudahan dapat menginspirasi kita semuanya. Baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, memang dalam melaksanakan syariat Islam kita harus belajar, karena kalau kita menjalankan syariat Islam, perintah-perintah Allah tanpa didasari oleh ilmu pengetahuan tentunya dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Muhammad SAW, nanti akan bernilai beda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya Mas Latif beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tak lupa kami selalu ingatkan tetap jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada. Sisma TV mendidik membangun peradaban dunia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.